Nah, ini kita lanjutkan. Kalau aplikasi penggunaan prinsip menghitung debit dan volume air ya di lapangan, di luar yang tadi yang di model lab tadi, maka aplikasinya salah dua contohnya adalah ini. Yang sebelah kiri ini adalah kasus untuk cover dam ya. Cover dam. Yang ini adalah salah satu aplikasi contoh kasusnya di bendungan atau bendung. Nah, kalau untuk silver cover dam biasanya begini, kita bangun di daerah yang berair. Ya, ini ada airnya, tingginya H. Awalnya semua tingginya di sini. Kemudian saya pengen bangun fondasi atau sesuatu di sisi dalam ini. Itu harus dikeringkan. Nah, ini kebetulan ada dua. Bisa jadi mungkin mengeringkan sampai di sini juga bisa. Ya. Sehingga untuk menjaga ini kering, maka kan perlu dipompa keluar ya. Perlu dipompa. Pompa ini sama dengan debitnya adalah Q. Ya. Kalau misalkan pompanya dihentikan, ini akan balik lagi ke atas, sama dengan kiri dengan kanan. Kemudian kalau dipompa dengan Q tertentu, maka air itu akan bisa tetap dari sisi ini. Nah, karena ada perbedaan tinggi dari ini H1, di sini H2, berarti ada perbedaan tinggi sebesar delta H, maka air akan mengalir dari kiri ke kanan. Air akan mengalir dari kiri ke kanan. Kiri, kanan. Mengalirnya bagaimana? Mengalirnya begini. Ini mengalir ke sana. Air akan mengalir ke sana. Air akan mengalir. Nah, air akan mengalir kiri kanan terus ini panjang. Sepanjang alirannya berapa? Ini panjang aliran sini ya, dari sini ke sini. Delta L-nya ya, ini dari sini ke sini. Nah, seterusnya. Ini adalah arah alirannya seperti itu. Jadi seolah-olah kalau disederhanakan, nah ini seperti yang ini tadi, tapi ini kan satu kolom ya, ada satu tabung. Nah, ini seolah-olah ada beberapa jalur ini mengalir dari kiri ke kanan. Nah, aliran airnya itu melewati sini, melewati sini, melewati sini. Nah, kemudian dengan adanya begitu, maka garis airan itu kalau kita buat garis alirannya mungkin seperti ini. Kita beri batas-batas ini. Ini adalah garis aliran. Air mengalir dari kiri ke kanan, ya. Sana. Nah, prinsipnya sama dengan tadi. Kalau di sini saya beri pisometer, ya, sini di ujung depan, maka dia mukanya akan di sini. Kalau misalkan di titik sini ya, saya beri pisometer di sini, maka tekanan air yang ada di sini akan sedikit di bawahnya, karena air mengalir dari titik sini ke titik sini, berarti kan ada beda head-nya. Kalau saya beri pisometer di sini, ini sama juga, untuk mengukur tekanan air, maka ini akan turun lagi. Karena air butuh delta H dari sini ke sini. Dan seterusnya, misalkan kalau ini saya beri di sini, maka ini akan turun lagi di bawahnya nih, bisa ada delta H-nya. Nggak tahu di mana, ya mungkin tempat di sini. Sehingga ini ada delta H untuk mengalir air dari sini ke sini. Seterusnya sampai di ujung, ya, tepat di ujung sini. Nah, dia juga punya delta H. Mungkin saya gambarnya salah ya. Mungkin delta H-nya mungkin dari sini sedikit, sehingga nanti jatuhnya ini masih di atasnya. Nah, pas di ujung luar ini di sini.
sehingga masih ada delta H-nya. Jadi ini tegangannya awal-awalnya di sini, turun di sini, turun di sini, turun di sini, turun lagi di sini. Jadi ini apa namanya, head pressure-nya turun, 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 turun. Ya. Karena air mengalir dari kiri kanan. Nah, maka dari itu ada yang namanya flow net. Net itu kan jaringan. Flow adalah aliran. Ya, namanya jaringan aliran. Oke, kalau ini saya hapus dulu. Nah, ini. Flownet itu terdiri dari dua garis utama yang saling tegak lurus. Dua garis itu disebut sebagai apa? Nah, yang ini yang saya garis ini disebut sebagai, kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Flow line. Kalau bahasa Indonesia berarti garis aliran. Nah, kemudian ada garis ini apa? Garis apa ini? Warna. Di mana ini pertemuannya selalu tegak lurus antara flow line dengan equipotential line. Nah, ini kalau tadi ini flow line, kalau yang ini namanya equipotential line. Ya, garis equipotensial. Garis equipotensial. Nah, kalau flow line itu menunjukkan paralel dengan arah alirannya, garis aril. Kalau equipotential line itu sebenarnya menunjukkan penurunan head yang sama. Jadi kalau di sini tadi ini juga maaf ini juga garis equipotential line sama hijau. Ini juga garis. Jadi ini. Kalau saya taruh di sini, maka dia headnya ada di sini. Kalau ditaruh di sini, maka headnya akan turun satu tahap. Kalau ditaruh headnya di sini, di hijau yang sini, maka dia turunnya sama dengan ini, misalnya delta H1, ini delta 2, ini turunnya sama. Ini delta H, seperti garis kontur itu, ini turunnya sama. Maka garis-garis apa yang disebut ini ada garis equipotential line itu adalah garis yang dimana headnya turun secara bertahap. Nah, kalau saya taruh di sini, misalkan ini taruh di sini, ini kan hanya di sini. Hanya misalkan di sini. Terus kalau saya cari pisometer di sini lagi, maka ini hanya ada sama di sini. Saya taruh di sini, maka hanya sama. Maka garis equipotential ini adalah garis yang menghubungkan tempat-tempat di mana mempunyai equipotensial yang sama. Demikian juga kalau saya taruh di sini, di sini, di sini, maka ini posisinya sama. Saya taruh di sini, di sini, di sini, ini posisinya sama. Maka kalau saya ulangi, kalau flow line itu adalah garis yang menunjukkan garis aliran air. Kalau equipotential line adalah garis yang menunjukkan tempat-tempat di mana mempunyai equipotensial yang sama. Ya. Ini kalau bentuknya turang. Garis equipotensial seperti itu. Kalau bentuknya bendung seperti yang sisi kanan, maka equipotensialnya akan ini. Ini satu di sini, kemudian dua di sini, tiga di sini,
4, 5, 6, 7, 8, 9, dan yang terakhir ini juga equipotensial ada di sini. Nah, di tempat-tempat di sini, ini head-nya sama semua. Di tempat di sini, kalau dibandingkan dengan ini, head-nya turun satu tahap. Tapi kalau dengan sini, ini head-nya sama semua dalam satu garis. Nah, jadi saudara bayangkan, ini tuh tadi sebenarnya hampir sama dengan ini tadi. Ya, karena kan mengalir dari kiri kanan kan, dari kiri kanan. Cuma ini ada banyak kanal aliran. Jadi ini kan satu kolom ini satu kanal sendiri, Mas. Ini juga begitu, satu kanal sendiri. Dan seterusnya. Nah, ini gabungan dari beberapa kanal aliran yang dipisah-pisah oleh beberapa garis flow line. Adapun dalam misalkan kalau air mengalir dari kiri dan kanan itu terkena tadi, dia kan delta-nya turun, delta-nya turun, delta. Nah ini turunnya ini sama, turunnya sama per satu equivalent itu sama tahapnya. Kemudian di antara titik-titik yang berada dalam satu garis equivalent itu adalah head-nya sama, head-nya sama. Nah, maka dari itu pertanyaannya bagaimana cara menggambar flow net ini? Ya, bagaimana cara itu ada aturannya. Memang kalau sekarang di program ada program komputer yang sudah bisa mengenerate ini, namun secara manual pun sebenarnya kita juga bisa, walaupun mungkin akurasinya akan lebih tepat kalau menggunakan program ya. Namun kalau enggak pun sebenarnya enggak masalah ya, sebenarnya masalah. Nah, tujuannya ini nanti sama tujuannya. Dengan kita menggambar flow net, nanti kita bisa menghitung. Kalau ada beda air ini kan mesti kan ada alirannya ini. Berapa Q-nya, berapa debitnya. Terus berapa, kalau dalam waktu tertentu berapa volumenya. Nah, itu bisa dihitung. Nah, gunanya kalau ini sebelah kiri untuk overdamped itu nanti bisa, kalau Q-nya debitnya tahu, maka kita bisa mendesain jumlah pompanya berapa. Jumlah pompanya berapa? Pompa air kan bisa ada debitnya ya. Kalau pompa airnya debitnya terlalu kecil, maka kalah dengan alirannya, maka ini nggak bisa bertahan, ini akan makin naik, semakin naik. Tapi kalau debitnya lebih besar, maka ini bisa semakin turun. Karena ini kan sifatnya continue, jadi terus mengalir. Kalau pompanya di stop, ya lama-lama ini akan kembali ke sana karena ada aliran dari kiri ke kanan. Nah, kalau untuk bendung, nah ini nanti bisa digunakan untuk desain di belakang biasanya ini kan ada ini bendung ya. Kalau bendungan mungkin ini kering di sini, ada sedikit untuk menghilangkan rembesan kecil. Tapi kalau bendung bisa jadi ini juga nanti bisa untuk menghitung delta-nya ini terjaga dan di sini nanti tanahnya tidak runtuh. Kalau alirannya terlalu besar, tanahnya runtuh. Ada hitungan sendiri nanti mungkin minggu depan. Nah, jadi kita ke sini aja dulu. Ini salah satu tujuannya bisa mencari nilai Q-nya atau debitnya. Nah, ini tadi penjelasannya yang saya jelaskan ke depan. Yang ini adalah equipotential line. Ini adalah equipotential line. Ini adalah flow line. Jadi maksudnya begini, kalau equipotential line itu ya menghubungkan titik-titik yang mempunyai head yang sama. Ya. Seperti ini tadi. Nah, ini adalah cara menggambarnya, bagaimana cara menggambar flow net secara manual. Prinsip dasarnya ada dua. Yang pertama ini. Pertemuan antara equipotential line dengan flow line adalah tegak lurus. Ya, tegak lurus. Kemudian prinsip yang kedua, elemen dari flow net itu kurang lebih mendekati bujur sangkar. Jadi bujur sangkar.
Kemudian ada beberapa aturan, ada beberapa istilah nanti. Ada NF, NF adalah jumlah flow channel dalam sebuah flow net. Ini flow channel atau kanal aliran, ya saya sebut kanal ya. Kemudian ND adalah number of potential drop, ya, number of potential drop. Nah, kemudian untuk proses menggambarnya itu adalah dengan trial and error, dengan nyoba-nyoba ya, dengan nyoba-nyoba. Beberapa aturannya ada, ini ada beberapa rule-nya, ya, ada beberapa rule-nya. Upstream sama downstream surface of permeable layer line AB dan D adalah equipotential line. Saya gambar aja di sini ya. Jadi misalkan begini, ini ada turapnya, ini adalah impermeable layer. Jadi yang kalau tanah keras yang tidak tembus air, ini adalah permeable layer. Di sini ada muka air, di sini ada muka air. Ini adalah turapnya. Ini ada delta H. Maka air akan mengalir dari kiri keluar ke sana, kan gitu ya. Nah, bagaimana caranya menggambar flow line dan equipotential line? Nih, yang dimaksud dengan yang kondisi pertama ini, upstream sama downstream surface of permeable layer. Permeable layer berarti yang ini adalah permeable layer yang dilewati air. Adalah equipotential. Maksudnya ini adalah, nah, ini adalah upstream surface, ini permukaan tanah, ini adalah downstream. Jadi ini juga adalah equipotential line. Satu. Kemudian karena AB dan DE ini kan ini A, ini B misalkan ya. D, E, B ya. Maka semua yang lewat ini adalah tegak lurus. Jadi mungkin ini kalau kita bagi beberapa channel ini adalah tegak lurus. Nah, kemudian boundary of impermeable layer ini adalah flow line. Ini yang maksudnya ini. Ini adalah flow line. Ini adalah equipotential line, ini adalah flow line. Kemudian equipotential line ABC, jadi begini. Kita misalkan gambar gini. Saya gambar gini. Satu, ya. Mantap. Dua. Oh, ini cukup dua. Nah, ini kan flow line, ini kan flow line ya. Ini flow line, kasih warna lain aja biar enggak. Ini flow line. Ini flow line. Ini flow line. Yang itu flow line ya. Ingat ini poin yang ini, yang C poin. Nah, sekarang kita ingin menggambar, flow line-nya sudah gambar, ini ada flow channel-nya sudah ada. Sekarang kita ingin menambahkan equipotential line yang warna merah, ya warna merah. Oke. Oh, clear. Ini yang biru ini adalah flow line. Yang merah adalah equipotential line.
Sekarang dari merah. Nah, ini adalah ekuipotensial line, yang belakang ada. Maka kita harus membuat sedemikian rupa yang lurusnya di sini biasanya adalah ini adalah ekuipotensial. Kemudian kita bagi seperti ini. Biru ini lebih kurang. Nah, bagi seperti ini. Ini dibagi seperti ini. Nah, jadi satu elemen ini, tiap elemen ini namanya elemen. Ini harus mendekati bujur sangkar, di mana setiap pertemuan ini harus mendekati tegak lurus. Ini ada satu elemen. Nah, tadi ada yang disebut sebagai NF. NF itu adalah flow channel. Berapa flow channelnya? Ini kan channelnya kan bisa lewat sini satu, air kan bisa lewat sini satu, bisa lewat sini dua, bisa lewat sini tiga, bisa lewat sini empat. Berarti kan ada satu, dua, tiga. Aduh, mungkin dari bingung ya. Enggak apa-apa. Kan satu, dua, tiga, empat. Berarti ini kan satu, dua, tiga, empat. Berarti ini NF-nya sama dengan 4. Terus kita cari ND. ND adalah berapa kali ada penurunan delta H sepanjang dalam tiap channel, dalam tiap kanal aliran. Ini kan turun 1, turun 2, turun 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ND-nya adalah 10. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau belum jelas, silakan. Ada pertanyaan? Jadi yang ingin saya terangkan ini adalah satu, bagaimana menggambar flow line. Dua, bagaimana menggambar equipotential line. Tiga, bagaimana menentukan NF dan ND. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Ya. Kurang lebih seperti itu. Cuma untuk proses menggambarnya ini, tadi kan saya coba-coba, kemudian salah dihapuskan. Itu memang saya harus coba-coba. Ya, coba-coba sedemikian rupa, tadi mengikuti rule ini tadi. Jadi, yang di upper stream surface of permeable layer ini merupakan equipotential line, yang di downstream merupakan equipotential line, yang bawah ini merupakan flow line. Ya, kalau tadi equipotential line ini adalah flow line. Kemudian kita gambar dulu jalur-jalur kanalnya, flow line-nya. Kemudian kita buat garis yang tegak lurus dengan flow line, yaitu garis equipotential line. Dengan melihat pertemuannya adalah tegak lurus, dan kemudian setiap elemennya adalah mendekati bujur sangkar. Memang kalau apa namanya, miring ini kan bukan bujur sangkar kan akan, tapi kurang lebih mendekati bujur sangkar, dan kita coba-coba terus sehingga ini ketemu tegak lurus. Kalau salah mungkin ya dihapus, buat seperti itu. Nah, kalau sudah jadi, maka kita bisa menentukan berapa flow channelnya, jumlahnya ada berapa, disebut sebagai NF, number of flow. Ini berarti kalau ini adalah berapa channelnya, ini kan ada 4 kan, ada empat lorong kan, gitu ya. Kemudian dalam setiap aliran air yang melewati setiap lorong itu berapa kali drop delta H-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ND-nya 10. Nah, kalau sudah seperti ini nggak hanya berlaku untuk yang itu. Nah, maka kita lihat sebagai contohnya. Ini sekarang pertanyaannya,
Ini. Ini kalau ini saya tanya, ini berapa NF-nya, berapa ND-nya? NF-nya ada berapa? Ada berapa? Ada yang jawab? Silakan. Enggak salah, enggak apa-apa. Nanti saya betulkan. Ada berapa NF-nya? Ada 5, Pak. Ya, kita hitung bareng-bareng ya. Ini 1, ya. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ya, betul ya. NF-nya 5. Atau mau ngitung dari depan juga enggak apa-apa. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jelas ya? Oke. ND-nya ada berapa? Pak. Karena sudah ada tulisannya di sini, kan? Ini ND-nya itu ya 9. Kita hitung aja. Kalau air mengalir, katakanlah kita ini kan turun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul ya? ND-nya ada 9. Ya, jadi NF, ND. Nah, kita menggambar flownet seperti ini, yang tegak lurus, tiap elemennya bersangkar, ya, itu dengan asumsi. Asumsi permeabilitasnya ini harus sama. Kalau berlapis-lapis beda lagi cerita, ya, beda lagi cerita. Yang dan ini juga dengan asumsi yang permeable layer itu yang di atas saja, yang di bawah ini misalkan batuan keras atau apa atau lempung yang kedap. Jadi nggak ada air lagi yang masuk ke bawah sini. Jadi asumsinya gitu. KE, KZ sama dengan K. Jadi ini K-nya dianggap sama. Kadang-kadang kan permeabilitas secara horizontal sama vertikal kan bisa jadi beda. Atau mungkin ada yang layer 2 layer. Nah, itu di luar apa yang kita bahas di sini. Yang kita bahas adalah acuannya adalah sama ininya. Apa namanya? KE, KY-nya sama, merata, kemudian ada permeable ini nggak bisa tembus air di bawah. Oke. Ini adalah namanya yang barusan kita pelajari, ingat berarti ada namanya flownet. Flownet itu gambarnya seperti itu. Di dalamnya ada flow line sama equipotential line. Kemudian kita bisa mencari NF dengan ND. Oke, baik. Kalau ini misalkan, ya, ini kan ditulis NF-nya 4, ND-nya 6. Ya benar kan? Ini kan 1, 2, 3, 4. Ya, NF-nya 4. ND-nya 6. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Nah, ini sekarang akhirnya ketemu rumus ini. Ya, ketemu rumus ini. Yang disebut debit, ya, debit adalah K. K-nya adalah berarti koefisien permeabilitas yang dianggap sama tadi, vertikal sama horizontal sama, K-nya saya sama dengan K, itu Q sama dengan K dikalikan dengan H. H itu apa? H adalah itu adalah perbedaan tinggi, perbedaan head yang mengibatkan air mengalir dari kiri ke kanan. Kemudian NF adalah jumlah flow channelnya, ND adalah drop drop equipotential yang terjadi, jumlah dropnya yang terjadi sepanjang dalam aliran channel. Nah, karena NF dan ND ini angka, tidak ada satuannya, berarti nanti akan hilang. Jadi tinggal satuannya akan tergantung dari K dan H. Nah, karena ini debit, kalau beda tadi kalau soal kita tadi yang awal tadi kan begini tadi.
Kalau ini kita potong, itu kan ada luasannya gitu ya, A, ya kan ini A. Nah, kalau yang ini tuh A-nya yang mana? Kan gitu. Maka ini adalah anggapan per 1 meter. Ya, ini yang per 1 meter. Jadi sebenarnya kan ini gambarnya kan begini. Yang kita hitung ini adalah per lebar 1 meter. Per lebar 1 meter. Jadi debitnya itu ya 1 meter itu. Nah, ini nanti berarti ketemunya ya tergantung K. Misalkan kalau K-nya saudara pakai meter, ya berarti mungkin ini adalah meter kubik per detik per 1 meter lebar. Ya, tapi kalau misalkan lebarnya 10 meter ya tinggal kalikan 10. Kalau lebarnya 5 meter ya tinggal kalikan. Karena kita ngitung ini adalah per 1 meter lebar. Karena kalau bentuknya plane strain seperti ini, plane strain itu apa ya Pak? Kayak potongan pemanjang. Jadi kalau benda aslinya itu gini, ini ada turap-turap banyak. Kemudian ini di sini ya. Ini air mengalir dari ke kanan. Nah, ini sebenarnya kan panjang ke sana, tapi kita ambil per 1 meter. Ya. Ini adalah cara menghitung debitnya. Oke, ini penjelasan yang tadi adalah bentuk gambar yang lain. Ini yang diambilkan dari berat cerdas yang di-capture dari buku yang bahasa Indonesia. Apabila banyaknya saluran air di dalam jaringan SMF, maka banyaknya air yang mengaliri semua saluran per satuan lebar, dan misalnya per meter ya, per satuan lebar, dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya tadi yang barusan kita bahas. Nah, ini bentuk bendung yang lain. Ini ada NF-nya 1, 2, 3, 4. ND-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, ini menggambarkan itu tadi. Ini adalah satu flow line, Ini ada, sehingga keluar rumus tadi, ada penurunan rumus-rumusnya tadi. Nah, ini satu elemen. Ini adalah equipotential line. Nah, ini adalah satu elemen. Oke, saya kira ini tinggal soal-soal latihannya saja. Ini nanti silakan lihat di buku bahasa Indonesianya. Nanti ini adalah PR untuk minggu depan. Kerjakan ulang ya. Di situ kan mungkin sudah ada contoh jawabannya. Saya ingin saudara mengerjakan ulang karena ini, tapi ini satuannya fit ya. Jawabannya fit tidak apa-apa. Coba dicek aja nanti. Saudara kerjakan 4.10 nanti ada di buku ini, dikerjakan ulang. Nanti kalau minggu depan masih ada yang belum paham dari apa yang dikerjakan itu, nanti bisa ditanyakan di dalam kelas. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ya, untuk hari ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan kalau ingin ditanyakan. Saya persilakan. Oh ya, untuk absennya, ini nanti akan saya share di grup WA ya. Karena absen aja lihat di grup WA. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan.